Are you ready? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABH Podcast, Arida Pujiastuti Podcast ya. Arida Podcast hebat. Sekarang kita ditemani oleh orang-orang hebat, tentunya perempuan-perempuan hebat yang ada di Kabupaten Cilacap. Karena saya belum kenal ibunya kenalin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan wanita-wanita hebat yang ada di sini, bunda-bunda hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Ini para pengampu organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan tentunya juga ada saksi sejarah juga terkait dengan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cilacap. Ini dari ujung sebelah kanan kita perkenalkan yang memakai baju merah. Ini adalah Ketua Aisyah. Nanti lebih lengkapnya kita lebih mengulik lebih jauh tentang Aisyah nanti kepada beliau Ibu Ketua Ibu Ruwaida. Kemudian sebelahnya ini tentunya sudah dikenal ya, sudah banyak dikenal. Bunda kita yang tidak asing lagi. Ini Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Ini juga pengampu perempuan di Kabupaten Cilacap, pengampu pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cilacap. Beliau Ibu Fitriatin Awaludin Muri. Ini jangan sampai lupa teman-teman semuanya. Kemudian sebelahnya lagi, nah ini sepuh kita ini yang sudah malang melintang di dunia perempuan. Ini Ibu Nyai, Ibu Nasirah, ini Ibu Nyai, Ketua Muslimat Kabupaten Cilacap, Muslimat NU Kabupaten Cilacap. Jadi ada Aisyah, ada PKK, dan ada Muslimat. Nanti kita kulik lebih jauh lagi. Dan satu lagi yang berada di samping kami yang memakai baju ungu-ungu bunga-bunga, ini adalah pejuang perempuan di Kabupaten Cilacap. Nanti kita akan mendengarkan saksi sejarah beliau peradaban perempuan di Kabupaten Cilacap seperti apa. Mulai dari tahun 70-an sampai sekarang tahun 2024 perubahannya seperti apa. Dan barangkali mungkin nanti bisa disimpulkan dari beliau ini bahwa perubahan itu tidak terlepas dari cita-cita Raden Ajeng Kartini. Oke. Jadi hari ini nanti kita akan bincang inspiratif dengan tema organisasi perempuan bicara, bincang ramah perempuan. Iya, langsung aja ya Bu, saya kan udah penasaran nih. Saya juga belum mengenal lebih jauh tentang Muslimat, Aisyah, PKK gitu. Mungkin saya mau nanyakan tentang profil nih Bu, profil organisasi. Barangkali kan teman-teman sobat sosial di rumah nih banyak yang belum tahu gitu tentang organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Cilacap. Ya alhamdulillah dengan podcast ini mungkin akan sedikit membantu memberikan informasi kepada teman-teman di rumah untuk bisa mengenal lebih dekat tentang organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Cilacap. Jadi PKK itu merupakan satu organisasi di mana kita mempunyai visi ya, untuk membina, kemudian juga memberdayakan melalui keluarga. Jadi kita concern untuk membina keluarga menjadi keluarga yang cerdas, kemudian juga keluarga yang berkarakter gitu ya. Pembinaan dari semenjak anak usia dini sampai dengan lansia, okay? Itu semuanya ada di PKK. Bahkan PKK juga memiliki misi yang lumayan luar biasa kalau kita baca itu ya. Yang pertama itu melalui kegiatan 10 program POK PKK-nya, kita punya program pola asuh, okay? Untuk di Pokja 1, pola asuh anak dan remaja. Kalau sekarang itu di era digital, okay? Di era digital, karena kita tahu tantangan kita ke depan di era digital itu sangat luar biasa. Bagaimana anak-anak kita, bahkan kita dikepung oleh berbagai permasalahan karena adanya arus informasi yang sangat pesat, sangat luar biasa. Kemudian kita juga ada namanya untuk pembinaan karakter, kemudian pendidikan, keterampilan juga untuk keluarga, termasuk di dalamnya adalah perempuan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dari perempuan. Kemudian juga termasuk kesehatan, bidang kesehatan dan juga
sasaran dari PKK itu semua lapisan usia gitu, semua lapisan usia. Kalau dulu kan PKK identik dengan perempuan gitu. Kalau sekarang yang dibina tidak hanya perempuan, tetapi juga bapak-bapak, termasuk dari kesetaraan juga. Laki-laki perempuan sama di PKK. Sama. Jadi kita tapi sudah juga bisa ya Bu masuk PKK ya? Bisa, Oh Mas. bisa, Iya. seragamnya hijau-hijau Bu. Boleh Bu. Iya. Jadi di PKK itu semua bisa gitu. Sangat kompleks ya Bu. Sangat kompleks, dan kita juga ngurusinya memang dari semenjak dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat. Iya, itu semuanya. Dan organisasinya memang dari pusat sampai dengan ke desa Wisma. Nah, Bang Opi, kalau mendengarkan ini berarti yang melakukan semuanya itu tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Iya. Berarti PKK itu sudah menganut pada kesetaraan dan keadilan gender. Memang kalau PKK sebuah gerakan sih, sebuah gerakan. Jadi kalau ditanya mungkin kita tidak punya ADART, kita adanya hasil rakernas 5 tahun sekali, dan juga tidak ada, mohon maaf, dari yang Kemenkumham itu. Kita langsung dari Departemen Dalam Negeri. Bedanya di situ karena bukan organisasi, sifatnya Jadi sebuah gerakan gerakan. PKK. Oke lanjut ini. Nah, saya penasaran nih dengan organisasi muslimat Ibu. Mungkin teman-teman pengen dijelaskan nih Bu. Saya sendiri juga penasaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, matur nuwun kepada Pak Taufik, Nggih. Bu Arida, juga Bu Fitria Awaludin yang bareng-bareng kami untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masing-masing organisasi. Perkenalkan Mas, belum tahu saya ya. Bu. Saya itu diberi warisan sama orang tua saya. Nasirotud Diniyah. Coba doa. Nasirotud Diniyah itu penolong agama. Amin. Kemudian memang kebetulan kali ini sedang dipercaya untuk membimbing, membina warga Muslimat NU se-Kabupaten Cilacap. Sehingga kalau bicara Muslimat NU di daerah itu memang betul-betul sebagai warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Cilacap yang sampai ke akar rumput. Karena kalau kami melihat di manapun seluruh Indonesia, bahkan juga di luar negeri juga ada Muslimat NU. Visinya Muslimat Nahdlatul Ulama itu mempunyai visi adalah terbentuknya masyarakat yang sejahtera, berkualitas, yang bertempat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijiwai oleh Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anggotanya ada berapa Bu? Anggotanya Muslimat NU yang sudah punya kartu anggota itu 10.000. Alhamdulillah kami juga punya panti asuhan, namanya Panti Asuhan Darul Hadonah Muslimat NU. Sekarang ke Aisyah Bu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan tentang profil Aisyah Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda waktunya Bu Firda dan teman-teman semua yang hadir, saudara kita Mbak Yu saya dari Muslimat. Bahagia sekali sore hari ini kita bisa nimbrung di sini ya untuk sekedar bincang-bincang. Tadi kalau Mbak Yu sudah menyampaikan tentang bagaimana hebatnya Muslimat, kami Mbak Yu lebih tua. Jadi kalau dari proses kelahirannya, Aisyah itu lahir tanggal 19 Mei 1917. Sudah 1 abad usianya. Jadi Aisyah itu adalah organisasi perempuan dari Muhammadiyah. Organisasinya ya mirip-mirip dengan Muslimat, ada pimpinan pusat, ada wilayah. Nah, kebetulan kami yang di Cilacap ini posisinya sebagai pimpinan daerah Aisyah. Anggotanya berapa Ibu di Cilacap? Di Cilacap ya dikit lah. Di kita dengan Muslimat, kalau Muslimat tadi 10.000, mungkin Aisyah ya 7.000, 6.000. Wah, banyak Bu. Jadi kami memang juga punya sama seperti Muslimat tadi, sampai di tingkat cabang, sifat ranting sama. Sampai kelompok juga ya Bu ya? Iya, Sama sampai ya? kelompok gitu. Kemudian
misi dari kami, misi organisasi kami adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan Quran dan hadis. Terima kasih kepada semua OPD, termasuk dinas sosial. Ini yang kami sering digeret-geret, dibawa-bawa, sama seperti muslimat, ada KB ya kon melu, ada apa-apa. Nah, kami biasanya bersamaan. Kalau ada muslimat biasanya ada Aisyah, ada Aisyah biasanya ada dengan muslimat. PKK juga. Jadi Aisyah itu punya beberapa sepak terjang kerja, Mas. Salah satu yang dimiliki oleh Aisyah adalah Taman Kanak-kanak. Oh gitu. Taman TK Aisyah. Kita mempunyai 84 TK Aisyah sekabupaten Cilacap luar biasa. dan 25 PAUD. Kemudian kami punya majelis sosial. Ini biasanya kalau Bu Aida punya dana, nah kita biasanya ya karena kerjasama dengan dinas sosial. Kemudian kita juga kerjasama dengan dinas kesehatan. Ketika mungkin dinas kesehatan punya proyek apa tentang termasuk sosialisasi KB berencana, itu kemarin kita mendapat penghargaan nih, muslimat juga, Aisyah juga untuk di tingkat provinsi. Kami juga sering dengan muslimat sharing pengalaman karena beliaunya kan sudah malang melintang, walaupun kami sebetulnya lebih tua organisasinya, tapi kalau pengalaman muslimat lebih banyak, sehingga kami tidak segan-segan juga sering sharing dengan muslimat, apalagi saya yang masih jauh jam terbangnya dengan Bunas. Berarti Aisyah dengan muslimat itu Bisa menginspirasi bahwa kita dalam berorganisasi itu harus kolaborasi, gitu ya. Iya. Jadi nggak ada saingan-saingan ya, Bu. Saling bergandengan. Ya, saling mensupport, saling iya, mendukung. sebenarnya sudah lama kita lakukan ya di PKK. Kami karena PKK itu Merangkul ya, Bu? Iya, merangkul semuanya. Di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan, kita bekerja sama dengan Aisyah, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Kita kan ada yang namanya di akhir tahun itu ada kegiatan Baksos KB. Itu dalam rangka kesatuan gerak PKK gitu. Jadi kalau PKK itu akhirnya di tanggal 4 Maret itu namanya Hari Kesatuan Gerak PKK. Kalau yang di akhir tahun itu biasanya kita kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Cilacap, terutama organisasi wanita untuk melaksanakan Baksos KB. Jadi ada namanya itu Lomba Kesatuan Gerak PKK, Kesger PKK. Itu juga salah satu yang menjadi indikator bisa jadi juara gitu ya. Itu bagaimana kita merangkul organisasi-organisasi yang ada di kabupaten gitu ya. Dan itu dilakukan berjenjang sampai ke tingkat nasional. Kita bahkan pernah juga ya Bu dengan muslimat itu kita saling bergandengan tangan dalam kegiatan Baksos KB Kesger. Dan salah satu ini juga ada kepengurusannya juga termasuk dari muslimat juga. Ada yang dari Aisyah juga gitu. Beliau ini tergabung dalam satu wadah namanya Gabungan Organisasi Wanita. Oh, namanya singkatannya apa, Bu? GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Saya kemarin tuh bingung GOW itu apa? Ketuanya kebetulan Bu. Iya. Ya, di Cilacap itu ternyata bergiliran banyak ketuanya. organisasi perempuan dan kemudian dibentuklah satu Wadah gitu. wadah. Menyatukan Semua itu tadi. menyatukan tadi. Ada 32 organisasi wanita yang di GOW ini. Oh, luar Dan biasa. semuanya atas bimbingan beliau. Sinergitasnya ya, Bu. Penasehatnya adalah istri Oh, Bupati. Jadi Gitu. selalu bareng-bareng ini Mas, kita saling bergandengan tangan, termasuk kita ada kegiatan safari Ramadan juga dalam rangka pembinaan majelis taklim. Di bulan Ramadan itu udah kita lakukan rutin. Ya narasumbernya ini beliau-beliau. Solid ya, Bu? Solid. Organisasi Ini loh, organisasi itu harusnya kayak gini. Yang solid, yang hebat, kiprahnya luas, saling berkolaborasi ya, Bu. Manfaatnya banyak. Iya, luar biasa. Karena kalau sendiri-sendiri biasanya kita kan fokus hanya ke Iya. PKK ya berarti sasarannya ke sini. Tapi kalau dilaksanakan bareng-bareng dengan semuanya, Jadi insya ringan Allah juga ya, Bu? lebih ringan. Jadi ringan. Dan Tujuannya insya Allah juga lebih kuat. tercapai. Iya. PKK juga soalnya ada 10 program PKK kan. Ini insya Allah semuanya juga sudah hafal. Biasanya kalau Desa Wisma itu harus menghafalkan gitu. Itu ada penghayatan dan pengawalan Pancasila.
di dalamnya itu ada ya pembinaan majelis taklim, kemudian ada gotong royong, ya, kemudian di Pokja 2 itu ya, Pokja 2 itu ada pendidikan dan keterampilan, itu ke pendidikan juga. Dulu sebenarnya ada juga PKK, cuma sekarang sudah tidak udah gabung karena memang itu harus berbadan hukum ya, sedangkan PKK akhirnya di ini ke kecamatan gitu. Kemudian kita juga di Pokja 3 itu mengelola tentang program kerjanya pangan, sandang, tata laksana rumah tangga. Jadi bagaimana seorang ibu bisa mengelola keluarganya agar makanannya terjamin, kesehatannya terjamin. Kemudian juga di Pokja 3 itu ada yang namanya Aku Hatinya PKK. Bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketersediaan pangan, keamanan pangan, ya. Pangan itu harus tersedia. Kemudian memanfaatkan pekarangan untuk menanam apapun gitu, ya. Kemudian juga keamanan pangannya juga terjamin. Ini pangan yang aman, yang pestisidanya kita kalau bisa di Pokja 3 itu mengembangkan pupuk organik, ya, pupuk organik melalui bank sampah juga, pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Kemudian di Pokja 4 itu ada yang namanya program unggulannya sekarang ini tanggap dan tangguh bencana. Jadi tidak hanya ngurusi kesehatan, tetapi tanggap dan tangguh bencana itu kan, bencana itu tidak selalu dari bencana alam, ya. Ada bencana alam, ada bencana lingkungan, kemudian juga ada bencana keuangan. Saya bencana keuangan. Maksudnya tidak bisa mengelola keuangan kan akhirnya menjadi bencana nih lokal. Kemudian ada kebakaran, ya, kebakaran rumah tangga, kebakaran hutan. Kemudian juga ada bencana kesehatan. Seperti kemarin kita dihadapkan situasi pandemi, ya. Bagaimana sangat luar biasa kita harus saling bahu membahu, kolaborasi dengan semua yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita harus peduli dengan tetangga kita yang kena COVID, kita bagaimana juga saling menjaga gitu, ya. Kemudian sekarang kita juga sedang menghadapi permasalahan kesehatan di mana tingginya angka demam berdarah gitu. Ya, melalui Pokja 4 itu kita mencoba DKM ya, Bu. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan, menggerakkan masyarakat untuk melakukan PSN, ya, karena ini juga karya Aku Cinta Produk Cilacap ini, Bu. Oh iya, ini juga PKK juga ya, betul. Ya? Kita di Pokja 2 juga kita ada yang namanya program Gelari Pelangi. Saya juga mau berdiri ini. Ini adalah batik asli Cilacap. Ini batik handis, ya, kearifan lokal. Jadi kita melalui Pokja 2 juga kita menyampaikan ke masyarakat bagaimana kita harus mengangkat produk-produk lokal Cilacap gitu. Bekerja sama juga dengan Dekranasda, kita sedang mengembangkan gimana caranya agar batik asli Cilacap itu bisa dikenal luas. Ya paling ini tidak ya, Bu, mungkin batik biota laut ini ya. Ini biota laut. Aduh, saya belum punya ya, nggak bisa pamer lah, saya lah. Saya belum punya. Bahkan ini kebetulan ini menjelang Idul Fitri, biasanya kan ibu-ibu menyiapkan bingkisan atau apa. Kami sudah di PKK itu memulai bingkisannya atau parselnya itu harus produk lokal Cilacap. Kita punya yang namanya sirup cai pala. Itu adalah sirup dari buah pala. Iya, itu hasil produksi dari Dayahlur. Kemudian ada manggleng, ada gulanya biasanya pakai gula semut rafinasi. Kita punya gula semut di Cilacap dan itu sudah diekspor gitu. Kenapa tidak kita manfaatkan itu? Kemudian kopi, nggak usah jauh-jauh kita nyari ke pabrik, kita juga punya kopi yang insya Allah juga kopi Cilumping, kopi Sugara. Kemudian ada lagi kopi banyak sebenarnya kopi di Cilacap itu asli Cilacap, Sugara itu ya, produk Bu? lokal. Jadi ini juga merupakan satu upaya kita untuk mendorong UMKM yang ada di Kabupaten Cilacap itu agar meningkatkan mutu dan kualitasnya. Termasuk Jadi gembus ya, Bu? Termasuk Gembus. Aduh, gembus gimana caranya ya? Ini harusnya dipikirkan mungkin ke depan. Gembus kering nanti, Bu, rasa keju BBQ gitu loh. Iya, betul. Ada kemasannya.
Tapi gini, memang itu harus kita ulik, kita cari ya kekhasan Cilacap. Bungkus rasa coklat Kita keju. kan selama ini taunya kerupuk tenggiri, Iya. stik sukun gitu nggih. Kemudian ya yang memang bisa jadi oleh-oleh gitu ya, tetapi mungkin masih kurang gitu. Iya. Kayak misalnya kalau daerah lain kan punya soto khas ini. Tanya ikonik itu Cilacap masih belum. kurang Bu, yang ikonik. Kita kemarin baru saja launching satu makanan khas Cilacap lagi setelah berkecak kemarin ya. Namanya Sega Nelayan. Jadi Sega Nelayan ini sedang kita branding untuk menjadi makanan khas Cilacap. Nanti diharapkan di semua Menunya apa? kalau Sega Nelayan itu nasi biasa, bisa nasi putih, nasi merah, atau juga nasi mungkin tiwul atau apa gitu bisa. Kemudian osengnya itu oseng dages, oseng dages, oseng gandul. Satu lagi ini apa namanya? Ikan asin kan? Bukan ikan asin, tapi oseng suwir ikan. Oh, suwir ikan. Ya, suwir ikan. Kartuna mungkin Ya, gitu ya. itu kemasannya seperti nasi cokot gitu. Ya, jadi praktis. Kalau mungkin anak-anak biasanya selama ini kan kenalnya onigiri ya, atau apa gitulah. Cilacap juga punya nih nasi cokot, tapi ini nasi Sega Nelayan gitu. Jadi itu praktis dan insya Allah bergizi. Enak ya. Ya enak, gitu praktis langsung dimakan. Besok kita review itu. Boleh pakai daun pisang, bisa juga pakai daun jati. Ya, Kalau ada daun pakai jati, daun pakai daun jati. jati gitu. Jadi kita perlu menggali itu semua. Oh, iya. Saya yakin potensi yang ada di Kabupaten Cilacap itu banyak sekali dan kalau bukan kita siapa lagi? yang Betul. mau? Betul sekali. Tapi nggak kalah sama nasi Padang, warteg gitu ya Bu. Kita punya nasi Sega Nelayan, Sega Nelayan. Sega Nelayan. Sega. Bu, tapi saya mau kepo nih Bu, dari tadi kan diceritain tuh produk-produk apa UMKM, ada produk-produk apa namanya kearifan lokal ini. Ya, nanti kalau mau beli itu kemana sih sebenarnya biar mereka juga bisa ikut bangga gitu makanya. Terus tadi mau beli-beli kayak apa namanya tuh makanan-makanan ringan itu kemana Bu belinya biar nanti teman-teman di rumah juga pengen ngelarisi ya Bu supaya Iya, lebih iya. dikenal juga. Kalau untuk batik kita sebenarnya punya kurang lebih sekitar 10 pengrajin batik di Cilacap. Ada di Kutawaru, ya. Kutawaru ada satu pengrajin batik. Kemudian di ini yang dipakai oleh Bu Alida, ini Sri Rezeki ya, Sri Rezeki. Kemudian ada juga di Nusa Ungu, Plumprit. Ada pengrajin batik dan itu sudah bagus juga ya. Kemudian di Kroya ada, di Adamala ada 2, Subama dan Natawijaya. Kemudian di Maos ya ada batik Raja Samas ya. Raja Samas, di Gandrung-Mangu juga ada, Layan Sari. Kemudian ada batik Indria. Jadi ada banyak sebenarnya batik Cilacap dan ini sedang kita himpun ya. Mereka kan tergabung di Kriya Batik ya, di Kriya Batik. Bagaimana karena memang kalau batik di Cilacap itu masih batik tulis dan batik cap. Oh. Belum ada batik printing. Karena batik printing itu biasanya pesannya di luar Cilacap. Nah, gimana kita mendorong pembatik-pembatik ini bisa memberdayakan potensi yang ada di lingkungan sekitar itu ya. Jadi bisa anak-anak muda mungkin anak-anak yang putus sekolah bisa belajar batik di tempat mereka, kemudian bisa jadi pekerja di situ. Ini seperti ini saya mengucapkan banyak terima kasih ke Aisyah ya. Aisyah juga sudah memulai untuk pesan batik berapa ribu Bu? 3.500. 3.500. Ini support-nya. Benar-benar kolaboratif ini. Nanti terima kasih. Dan di sini saya juga sampaikan ya, ini himbauan kepada seluruhnya saja yang nonton ini, terutama ini warga Kabupaten Cilacap. Ayo kita bantu ya, support produk Cilacap nih, kearifan lokal terutama batik Cilacap. Insya Allah. Kalau dulu batik Cilacap katanya beladus dan lain sebagainya. Insya Allah sekarang kualitasnya sudah bagus, ya. Kita perlu dukung mereka, perlu bantu. Ngapain kita beli di tempat jauh-jauh di Cilacap? Sedangkan di Cilacap pun kita punya yang lumayan bagus juga, gitu, ya. Insya Allah dengan support dari kita semua bisa berkembang pembatik-pembatik Cilacap ini dan bisa menjadi satu ciri khas Cilacap gitu. Cilacap bisa nge-branding, oh batik Cilacap bagus. Dengan salah satu support juga dari Dekran Nasda dan bekerjasama dengan di Sorapar kita mengadakan lomba desain motif batik untuk memperkaya khasanah motif batik yang ada di Kabupaten Cilacap. Tepuk tangan.
Dan itu apa pelakunya perempuan. Iya. Bu, tapi saya gini Bu, saya mau tanya sama Umi Bu yang di pojok Bu. Dari tadi Umi tuh dengerinnya serius banget. Nah, tadi kan udah menceritakan tentang organisasi ya Bu, panjang kali lebar kali tinggi lah ini lah. Kita juga pengen tahu tuh metamorfosa ya perempuan di Cilacap nih, karena beliau adalah saksi sejarah Ibu. Nah, kita pengen tahu sedikit cerita tentang bagaimana sih transisinya ya antara perempuan zaman dulu dan sekarang gitu, bedanya apa, terus yang menarik sekarang apa dibanding dengan dulu gitu. Kita mau didongengin nih. Ya Umi, coba Umi. Umi aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya itu harus minta izin ini bertiga. Mengapa? Karena organisasi yang beliau ampuh itu yang membesarkan saya. Sekarang saya di Muslimat, juga di PKK, terus di GOW itu bareng di situ. Jadi mohon izin ibu-ibu bertiga. Di mana-mana ada ibu luar biasa loh. Perempuan sejati ini. Jadi ya profil lah, nama saya Sri Pujiati. Kata orang tua, Sri itu padi. Puji itu memuji pada Allah, hati itu hati-hati, sehingga kalau nanti kaya, sugih, ya, banyak padinya itu berhati-hati, ingat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa berkiprah yang memang saya niati untuk hidup saya untuk beribadah. Organisasinya istri PNS itu Pertiwi. Bukan Dharma Wanita? Belum Dharma Wanita. Jadi di itunya apa? Seserahannya sudah ada seragam Pertiwi. Warnanya sama kayak sekarang nggak Bu? Hijau muda enggak. Belum pakai rok. Kegiatan pembinaan PKK saya pakai kain kebaya, Mas. Bu, kalau bedanya perempuan yang zaman dulu sama yang sekarang itu gimana Bu? Lebih enak sekarang, lebih maju sekarang Bu? Iya, jadi perbedaannya sangat jauh ya, karena dari tahun 77 ya, sampai dengan sekarang. Yang dulu itu apa-apa saya pakai kain kebaya, belum bisa pakai kain, belum bisa pakai ini, pakai sanggulnya itu cemara. Sing dawa loh Mas. Jadi kalau mau kegiatan PKK saya dibentingi, saya diam, terus saya muter dibentingi gitu. Penting panjang. Sekarang kayak gitu. Nggak tahu kalau sekarang terus ada perkembangan lagi. Saya mendampingi suami jadi camat Sidoarjo. Sudah ada perkembangan kaitannya dengan pakaian. Rok sudah pakai rok, terus sanggulnya sudah tempel. Sanggul apa ya? Sanggul palsu lah. Ya sanggul palsu, sudah nggak pakai cemara. Gitu. Kaitannya dengan pengetahuan, tapi semangatnya memang ibu-ibu di pedesaan dari dulu sampai sekarang masih tetap ada semangat untuk bisa mengelola rumah tangga, mengelola keluarga gitu. Sehingga dari tahun 77 kemudian pindah tugas sampai mau pensiun semua. Tahun berapa Ibu sampai mau pensiun di tahun berapa? Suami karena sudah 15 tahun 2007 itu pensiun. Iya, 2000 Pak Musim 2007. Iya. Udah 77 ke 2007 ya itu udah berapa tahun itu? Dilanjut sekarang ya Bu? Iya. Luar biasa. Tadi kan sudah diceritakan nih panjang kali lebar nih terkait organisasinya, terus bagaimana perempuan di zaman dulu ya dalam berorganisasi, bagaimana ribetnya pakai sanggul sampai sekarang, terus dan gini yang saya salut ini, harusnya para perempuan-perempuan muda itu terinspirasi dari beliau. Beliau sudah sepuh, masih mau dia berkontribusi, masih mau bergerak untuk kemajuan perempuan ya. Yang muda-muda ini juga harus dong, jangan kalah gitu kan Ibu. Iya, yang muda itu jangan hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, tapi berkiprah di organisasi seperti beliau-beliau ini. Untuk kemajuan para perempuan. Untuk kemajuan perempuan, ibadah ya Bu ya, sama saja ibadah ya. Iya, diniati ibadah. Satu poin mungkin Mas, kalau misalnya kita lakukan untuk diri sendiri, ya manfaatnya cuma untuk diri sendiri. Jadi sebenarnya saya mengambil hikmah dari posisi sekarang ini, mungkin ini juga dialami oleh seluruh perempuan.
ini adalah kesempatan gitu, kesempatan untuk berbuat baik. Nggak semua dari kita memiliki kesempatan untuk bergerak, kemudian menggerakkan, dan yang pertama tentu bergerak dan menggerakkan. Jadi dengan kita berkiprah di organisasi, kita lebih bisa untuk menggerakkan banyak orang gitu. Dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah ya Bu ya, bisa jadi amal jariah kalau itu manfaat gitu untuk kemaslahatan ya. Karena kalau dilihat semua organisasi pasti semuanya sama, punya visi dan misi yang baik, yang bagus, yang bermanfaat untuk masyarakat di lingkungannya, di sekitarnya gitu. Apapun visi misinya gitu, pasti tujuan utamanya itu. Gitu. Untuk menjadi manfaat. Manfaat lebih banyak lagi gitu untuk masyarakat. Tepuk tangan dong. Ini pertanyaan terakhir Bu, kata-kata hari ini Bu. Ya, kata-kata hari ini untuk perempuan di Kabupaten Cilacap yang untuk menjadi motivasi. Ini karena hari ini kita dengan organisasi perempuan, jadi kata-kata hari ini bersama organisasi perempuan di Kabupaten Cilacap kita wujudkan cita-cita Kartini. Amin. Cakep. Ibu, kata-kata hari ini untuk perempuan di Cilacap Bu, untuk memotivasi Bu. Perempuan Cilacap itu harus pinter dan religius. Ya, rekam lagi untuk perempuan Cilacap. Iya. Harus pinter. Aduh, nah orang pinter religius bukan menjadi nominasi mantu ini berarti. Ibu, kata-kata hari ini untuk perempuan Cilacap Bu. Kalau saya kepada para perempuan di Kabupaten Cilacap, kaitan dengan juga peringatan Hari Kartini, marilah para perempuan membangun keluarga, membuat ketahanan keluarga, didiklah anak-anak kita jadi anak yang sukses lahir batin. Iya. Ibu, kata-kata hari ini Bu untuk perempuan Cilacap. Jadi seorang ibu, seorang perempuan itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Jadi tidak hanya kita sebagai guru atau pendidik, tetapi kita adalah pendidikan atau madrasah pertama untuk anak-anak kita gitu. Jadi perempuan harus menjadi teladan, menjadi contoh apa yang difikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dirasakan, apa yang menjadi gestur kita, apa tingkah laku kita, kemudian respon kita terhadap suatu permasalahan itu ditiru oleh anak-anak kita. Jadi perempuan harus baik dan harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ibu, kata-kata hari ini Bu untuk perempuan di Kabupaten Cilacap. Almar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiang negara. Semakin hebat perempuan, semakin jaya. Kita kayaknya nggak salah pilih nih langsung berjaya. Semuanya ini Bang Opik. Ya terima kasih Bu. Ini ya apa namanya tidak terasa ini kayaknya asik banget Bu. Makanya mungkin perlu perlu segmen khusus nanti Bu. Selain Kartini, beliau-beliau sangat menginspirasi dan semoga apa yang disampaikan beliau-beliau bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya yang ada di rumah, sobat sosial, dan kita terima kasih sekali atas pengetahuannya ya Bu, atas sharingnya, atas ilmunya, atas semuanya yang kita nggak tahu sekarang jadi tahu gitu ya Bu. Dan jangan lupa nanti saksikan podcast ini di kanal YouTube Dinas Sosial, di medsos sosial, dan mungkin nanti kita akan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman semuanya tahu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di APH Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.